Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami membuat tugas PPT di pelajaran ilmu tauhid yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Muhaisin. Kami akan membahas materi pada bab 2, yaitu mengenai mengapa harus teologi ekonomi. Saya pemateri pertama Ayu Fitriana. Saya pemateri kedua Pipi Amelinda Bariba. Saya sebagai pemateri ketiga Nadia. Saya sebagai editor Ananda Zulmi. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas 1. Teologi atau ilmu tauhid. Ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib dan boleh serta yang ditiadakan baginya. Sifat-sifatnya terdiri atas sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat salbiyah yaitu meniadakan adanya sifat sebaliknya. Sifat ma'ani yaitu sifat abstrak yang wajib pada Allah. Yang kedua, teologi pendidikan. Teologi pendidikan ialah kajian konsepsi pendidikan yang diderivasikan oleh penalaran kritis mengenai Tuhan yang meliputi ekstensi dan atribut ketuhanannya. Yang ketiga, konsep-konsep riba, mudharabah, musyarakah, zakat. Konsep riba ialah konsep tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Konsep riba dilarang dalam Islam karena menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya. Misal kita menukar uang 10.000 dengan uang receh senilai 9.000, maka uang 1.000 tersebut ialah haram. Konsep zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai kadar haulnya dengan rukun dan syariat tertentu. Konsep mudharabah ialah hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemberi modal, keuntungan dibagi antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Konsep musyarakah ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu, setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal. Saya Pipi Amelinda Bariba sebagai pemateri kedua dari materi kritik terhadap teologi tradisional. Berikut pokok pembahasan dari materi ini yaitu: pertama, teologi tradisional. Teologi tradisional adalah aliran teologi yang memberikan kedudukan lemah pada akal. Menurut teologi ini, akal tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. Yang kedua, teologi rasional. Teologi rasional adalah teologi menurut pemikiran yang logis dan sehat. Yang ketiga, Islam tradisional. Islam tradisional adalah Islam yang memberi perhatian lebih pada masalah ubudiyah atau fikih, menerima taklid dan menolak ijtihad. Yang keempat, Islam modern. Islam modern adalah Islam yang memberi tempat yang cukup besar pada nalar dan akal, sehingga terlihat lebih rasional. Kelima, filsafat hidup rasional, prasyarat bagi mentalitas pembangunan. Dari sini didapat dua ajaran yang menjelaskan dari pembahasan ini, yakni: pertama, agama mengajarkan bahwa sesudah hidup pertama di dunia yang bersifat material ini, ada hidup kedua nanti di akhirat yang bersifat spiritual. Kedua, agama mempunyai ajaran nasib dan perbuatan manusia. Kalau nasib manusia telah ditentukan Tuhan sejak semula, dalam arti bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan Tuhan, maka produktivitas masyarakat yang menganut paham keagamaan demikian akan rendah sekali. Tetapi, dalam masyarakat yang menganut paham bahwa manusialah yang menentukan nasibnya dan manusialah yang menciptakan perbuatannya, produktivitas akan tinggi. Keenam, mentanzih dan mukhalafat li al-hawadis. Mentanzih ini artinya mensucikan atau membersihkan Tuhan dari segala bentuk penyamaan dengan manusia. Sedangkan mukhalafat li al-hawadis artinya berlainan dengan yang baharu. Allah tentu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, Allah harus dikonsepsikan tidak saja berbeda, tetapi juga menjadi tidak terjangkau. 7. Korupsi dan riba. Korupsi dan riba disebut sebagai dua cara dalam mengumpulkan harta secara tidak adil, yang didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang memungkinkan transaksi dan pemindahan kekayaan dengan dampak penindasan oleh manusia atas manusia. Kedelapan, falsafah kalam sosial. Seorang pengkaji kalam yang menelaah dan merumuskan konsep falsafah kalam sosial adalah sebagai berikut. Pembaruan pemikiran dalam keilmuan kalam, dengan demikian adalah sebuah keniscayaan. Ilmu kalam sebagai sesuatu yang lekat di dimensi teologisnya sudah semestinya menjadi suatu dorongan hati yang bersifat psikologis sekaligus memiliki implikasi sosial.
Teologi sangat mungkin menjadi kekuatan yang mengatur dan menggerakkan manusia untuk hidup, bertindak dan berpikir berdasarkan keyakinan teologis. C. Kalam atau teologi ekonomi. Sekitar tahun 1970 sampai 1980-an, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, diperkenalkan dengan beragam teologi. Ada teologi pembangunan, teologi transformatif, dan teologi perdamaian. Penggunaan kata kalam atau kata teologi ekonomi. Penggunaan kata teologi ekonomi meniscayakan keterlibatan konsep Tuhan dalam perumusannya, agar sedikit lebih longgar jika digunakan kata kalam ekonomi. Namun, karena di awal penulisan telah digunakan kata teologi, maka definisi itu berangkat dari kata teologi. Terdapat beberapa rumusan teologi ekonomi. Yang pertama, teologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dalam hubungan dengan ekonomi dan aktivitas bisnis. Yang kedua, teologi ekonomi adalah usaha sadar dalam menerjemahkan pesan-pesan ketuhanan bagi kehidupan ekonomi untuk mewujudkan kehidupan yang falah. Yang ketiga, teologi ekonomi adalah teologi yang memadukan moral ilahiyah dengan praksis ekonomi duniawi. Yang keempat, teologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berbisnis dengan Allah dan mengartikulasikannya dalam kehidupan duniawi. Terdapat definisi teologi ekonomi, yaitu teologi ekonomi adalah teologi yang membebaskan orang lemah dan tertindas, yang di dalamnya ada semangat pembebasan, tidak berlebihan. Juga jika dikatakan teologi ekonomi adalah teologi keadilan, yang artinya teologi ekonomi harus mampu menegakkan keadilan dalam makna yang sebenarnya, terutama dalam kehidupan ekonomi. Dalam artian lain, teologi ekonomi esensinya adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan Allah dalam bisnis, kepatuhan yang disertai dengan keyakinan bahwa kehidupan ekonomi dan bisnis kita akan jadi lebih baik jika melibatkan Allah. Bukan saja kehadirannya, tetapi juga ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian kita. Sekian penjelasan dari PPT kami. Apabila ada kesalahan dalam materi dan pembawaan dalam pembahasan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.